Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dan nama lain hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Nama lain hari akhir. Nama lain hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran ada 31 nama. 10 diantaranya yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, Yaumul Din atau hari pembalasan, Yaumul Fath hari kemenangan, Yaumul Talak hari perpisahan, Yaumul Jami'i hari berhimpun, Yaumul Khulud hari kekekalan, Yaumul Khuruj hari keluar, Yaumul Hasir hari penyesalan, Yaumul Fasi hari pemisahan, dan Yaumul Tagabun hari ditampakkan semua kesalahan. Selanjutnya yaitu dasar tentang datangnya hari akhir. Yang pertama, dalil nakli. Dasar nakli tentang kepastian datangnya hari kiamat itu diantaranya yang pertama, Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna waha yab'atsu man fil kubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang kedua yaitu Quran Surat Toha ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a, yang artinya sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Dasar tentang datangnya hari akhir yang kedua yaitu dalil akli atau menurut logika. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Hancur dan binasanya alam semesta inilah yang kita kenal sebagai hari kiamat. Indikasi tentang kemungkinan rusaknya alam semesta ini diantaranya bocornya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut logika kita, kiamat pasti akan terjadi. Adapun kapan terjadinya kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta, contohnya gempa bumi, kematian seseorang, tsunami, dan sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Berikut ini adalah peristiwa kiamat kubro. Yang pertama mati, yaitu di alam barzah dan menunggu kiamat tiba. Yang kedua kiamat setelah Israfil meniup sangkakala pertama kali. Dan yang ketiga yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu setelah Israfil meniup sangkakala kedua, dunia yang hancur dan rata berubah menjadi akhirat dan manusia dibangkitkan dari alam barzah. Lanjutan peristiwa kiamat kubro. Pertama, Yaumul Masad, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sebelum dimintai pertanggungjawaban, terlebih dahulu mereka menerima buku catatan amalnya masing-masing. Saat dimintai pertanggungjawaban semua amal yang tercatat dalam buku catatannya, manusia hanya dapat bersaksi dengan tangan dan kaki, mulut terkunci. Yang kedua, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia. Setelah diperiksa amal manusia tersebut dipilah-pilah antara yang baik dan buruk.
kemudian ditimbang pada sebuah timbangan yang bernama mizan. Siapa yang timbangan amal baik lebih berat akan masuk ke tempat yang sangat memuaskan dan penuh ridha Allah, yaitu surga. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan masuk ke neraka hawiyah. Selanjutnya yaumus sirat. Proses pembalasan amal manusia dimulai dari Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim artinya jembatan yang lurus, yaitu jembatan menuju surga yang wajib dilalui setiap manusia. Yang di bawah jembatan itu terdapat neraka. Siapa yang dapat melaluinya akan masuk surga, dan siapa yang jatuh akan masuk neraka. Berikut surat yang berkaitan dengan hari kiamat. 1. Surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fi suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi ila man sa'allahu summa nufiqa fi ukhra fa idahum yandurun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian tiupan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Kedua, surat Az-Zalzalah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumaidin yasdurun nasu astatau liurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ketiga, surat Al-Kahfi ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyaral jibala wa taral ardon barija tawwa hasarna hum falam naghadir minhum ahada. Artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Keempat, surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Berikutnya surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda kiamat. Yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat sugro, yang berarti kiamat sudah dekat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tanda-tanda sugro tentang datangnya kiamat sudah dekat diantaranya: 1. Banyak wanita telah melahirkan tuannya. 2. Banyak pengembala onta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan. 3. Lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan. 4. Banyaknya minuman khamar dan perzinaan terjadi secara terang-terangan. 5. Pendeknya waktu, yang berarti orang merasakan betapa cepatnya waktu itu berlalu. Kemudian yang keenam, berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, dan muncul berbagai fitnah. Ketujuh, banyaknya pembunuhan, orang-orang sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kedelapan, amanah banyak disia-siakan. Kesembilan,
banyak orang yang ingin mati, dan lain-lain. Ke-10, berperangnya orang Muslim melawan orang Yahudi dan kemenangan orang-orang Muslim atas mereka. Kemudian yaitu tanda-tanda kiamat kubro, yaitu kiamat yang sudah sangat dekat sekali. Pertama, keluarnya Dajjal. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Ketiga, Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa bagaikan suara tawon atau lebah. 4. Matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Fungsi iman di hari akhir diantaranya yang pertama, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang ketiga, mendorong untuk selalu berperilaku baik. Yang keempat, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, senantiasa minta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.